Punya nasi sisa, tapi bingung mau diapain? Mending kita bikin sempol nasi aja. Yuk kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita rebus dulu air. Jadi kita bikin bubur dulu ya. Untuk takaran nasinya ini saya pakai 750 ml ya. 750 ml pakai wadah yang biasanya kita bikin salad itu ya teman-teman. Nah, setelah dimasukkan ke dalam air yang mendidih, ini kita hancur-hancurin ya teman-teman nasinya sampai hancur menjadi bubur. Dan jangan lupa untuk terus diaduk-aduk supaya nggak gosong ya. Nah, kalau teksturnya udah mulai halus, kemudian kita masukin bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kalian bisa catat ya. Ini dia resep bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya yaitu masako 1, garam 1 sendok makan, kemudian micinnya setengah sendok makan, bawang putih 5 siung, bawang merah goreng 5 siung. Ini kemudian kita haluskan ya teman-teman. Dihaluskan ditambahin air sedikit. Nah, kalau udah jadi, tinggal kalian masukin di campuran bubur ini tadi. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terus sampai merata ya. Nah, ini tadi ada sisa minyak dari bekas goreng bawang ya. Jadi kita pakai teman-teman campurin aja biar nanti adonannya lebih wangi ya. Jadi bisa kalian tambahin bekas minyak goreng bawang tadi. Nah, kalau udah kalian bisa pindahkan di tempat yang lebih besar ya. Kemudian kita masukin tepung aci atau sagu atau tapioka. Ini kita masukin sedikit-sedikit ya. Untuk tepungnya sendiri ini saya pakai sebanyak 1/4 kilo ya atau 250 gram. Jadi untuk takaran nasi 750 ml tadi, ini tambahan tepungnya sebanyak 250 gram aja teman-teman. Diaduk terus sampai tercampur merata. Kita tambahin lagi ya sisa tepungnya tadi, kemudian langsung kita aduk sampai merata lagi. Nah, teman-teman, kalau teksturnya udah kayak gini, ini udah siap kita gunakan ya. Langsung kita mulai cetak aja nih. Untuk nyetaknya kita pakai spatula ini ya, teman-teman. Pertama kita ambil minyak dulu, kita olesin di tangan supaya nggak lengket. Kemudian kita tambahin sedikit adonannya ya. Untuk ukurannya bebas ya, kalian bisa sesuaikan sendiri. Kalau kalian pengennya lebih besar ya tinggal ambil adonannya lebih banyak lagi. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita masukin lidinya ya. Kita ratain lagi, kemudian kita ambil ya. Kira-kira untuk ukuran sempolnya ini segini teman-teman. Kalau udah kayak gini tinggal kita rebus aja ya di air yang akan mendidih. Ini kita masukin sedikit-sedikit ya. Nah, nanti kalau sempolnya udah banyak kita bikinnya baru kita bisa maksimalin api kompornya sehingga bisa mendidih maksimal. Kalau masih sedikit ya kita pakai api kecil dulu ya. Kita kumpulin dulu sempol-sempolnya ini, kita cetak dulu. Kalau udah banyak baru kita gedein. Kayak gitu, teman-teman. Ini ya, bisa kalian lihat ukurannya segitu saya pakainya. Kita ulang lagi, kita ambil adonannya kira-kira segini aja teman-teman. Kita ratain di tangan kita. Kita ambil tusuk satenya tadi, kemudian kita tempelin ya. Terus kita ratain kayak gini. Kalau udah langsung kita keruk pakai spatula dan kita taruh di tempat rebusan tadi. Lakukan itu terus sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, kalau udah ada yang ngambang kayak gini, ini berarti udah mateng ya. Kita harus angkat ini supaya nanti nggak kematangan. Kalau kematangan biasanya dia akan coplok dari lidinya. Makanya kalau udah ada yang ngambang langsung buru-buru kita ambil ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Tapi ini belum jadi semua ya. Ini bisa kalian lihat hasilnya juga bagus, cantik ya. Ini kemudian tahap selanjutnya kita bisa goreng. Kita goreng pakai celupan telur ya. Saya pakai celupan telur, nggak pakai air ya. Jadi telur murni kita pecahin. Kemudian kita tambahin sedikit masako. Nah, kalau udah langsung kita ceburin aja ya. Kita goreng di minyak yang benar-benar panas.
Oke, kita balur dulu semuanya pakai telur, langsung kita goreng di minyak yang benar-benar panas. Kenapa harus di minyak yang benar-benar panas? Pertama, supaya adonan ini bisa mengembang dengan maksimal. Dan yang kedua, supaya minyaknya ini nggak berbusa ya teman-teman. Jadi kalau minyaknya kurang panas, nanti bisa menyebabkan si minyak ini jadi berbusa. Dan untuk menggoreng sempol ini kita pakai 2 kali celupan ya. Jadi pertama kita celup dan kita goreng. Setelah itu kita celup lagi. Kenapa sih harus 2 kali celup? Ini supaya si sempolnya ini bisa terbalur dengan rata ya. Dan hasilnya juga nanti bisa terlihat lebih menarik teman-teman. Langsung kita goreng lagi. Digoreng-goreng terus sambil digoyang-goyang. Dan ini udah kelihatan ya hasilnya. Bisa kalian nilai sendiri tuh. Cakep banget. Ini sangat menggoda banget ya. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini untuk baluran telurnya ini sangat melimpah. Kemudian untuk si sempolnya pun bisa mengembang ya. Ini karena kita pakai minyak yang benar-benar panas ya. Jadi kalau minyaknya kurang panas, dia tidak akan mengembang teman-teman.